Siap, Pol PP Desa. Pelaksanaan sistem yang melibatkan seluruh stakeholder untuk mewujudkan tujuan bersama. Dalam hal ini yang menjadi tujuan bersama adalah visi misi kepala daerah. Penyusunan visi misi kepala daerah telah melalui berbagai pertimbangan penting, yaitu keyakinan dasar, core beliefs, dan nilai-nilai dasar, core values. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang madani melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut. Masyarakat madani diartikan sebagai suatu masyarakat yang berbudaya, maju dan modern. Di dalamnya, setiap warganya menyadari dan mengetahui hak dan kewajibannya terhadap negara, bangsa, dan agama serta terhadap sesama, dan tentunya juga menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Masyarakat madani juga merupakan masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat adalah hak azazi yang pemerintah harus mampu menghadirkan. Itulah yang mendasari Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang menjadikan misi Pamungkas Empat Lawang tahun 2018-2023, yaitu mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan 1. Peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan. Misi ini adalah target capaian yang hendak diwujudkan oleh organisasi perangkat daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP. Selama ini Empat Lawang memang terkenal dengan sebutan Texas-nya Sumatera Selatan, karena memang tingkat kriminalitas adalah yang tertinggi di Sumatera Selatan. Setelah melewati proses perencanaan yang matang mempertimbangkan visi dan misi kepala daerah, maka Satuan Pol PP Empat Lawang merumuskan rencana strategis (Renstra) untuk percepatan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang adalah A. Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Standarisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diperlukan agar seluruh penanganan pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan Bupati dan Tramtibum tidak bertentangan dengan HAM dan dilaksanakan dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Satpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus tetap mengedepankan edukasi, sosialisasi, taat hukum, dan humanis sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui peningkatan fasilitas, peran serta, dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan yang rentan resistensi bagi sebagian anggota masyarakat tentu harus diminimalisasi dampaknya agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan kondusif untuk menjalankan tugas dan fungsi. 2. Dalam Trantibum di masyarakat yang menjadi tugas Satpol PP, maka diperlukan dukungan dari masyarakat itu sendiri. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah menghadirkan inovasi Siap Pol PP Desa, yaitu sebuah platform khusus di bidang keamanan yang bisa memonitor kondisi keamanan secara real time di seluruh desa. Di Empat Lawang, capaian di bidang keamanan saat ini selama 1 tahun implementasinya maka telah menampakkan hasil yang positif, terbukti dari tren angka kriminalitas turun dari tahun-tahun sebelumnya hingga 80% di tahun pertama dan akan terus dikembangkan hingga menekan angka kriminalitas menuju Empat Lawang Zero Crime. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pol PP Desa dapat berjalan secara efektif dan efisien, selanjutnya akan mempermudah dalam penyampaian informasi peristiwa yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat ke berbagai stakeholder, Polres dan TNI, sehingga apabila terjadi peristiwa tindak kriminal atau bencana alam dapat segera diatasi dengan lebih cepat dan sigap. Implementasi ini menunjukkan hasil yang luar biasa sebagai inovasi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Inovasi ini patut ditiru untuk daerah lain yang mempunyai karakteristik yang sama, karena tingkat kriminalitas dapat berkurang hingga 80% dalam waktu
1 tahun. Hal ini merupakan hasil yang luar biasa dan merupakan keberhasilan empowerment. Konsep empowerment ini bisa terlihat dari mayoritas anggota Satpol PP desa yang dipilih adalah orang-orang yang notabene adalah pelaku kejahatan, kemudian dibalik menjadi petugas keamanan. Logikanya adalah mereka yang dulunya mencari makan dengan cara yang dilarang secara hukum, sekarang diberi gaji dengan cara menegakkan hukum. Begitulah konsep yang diterapkan. Hal ini terbukti efektif menekan angka kriminalitas.